Jadi di dalam hal ini kaum muslimin Rasulullah SAW dapat amunisi lagi setelah Hamzah masuk Islam. Kemudian Nabi berdoa. Ini doa yang luar biasa. Nabi doanya minta supaya di antara kedua, yaitu Umar bin Khattab dan juga Abu Jahal, itu ada yang mau masuk Islam. Ini hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Doanya Rasulullah, ya Allah, kokohkanlah Islam dengan salah satu lelaki yang paling kucintai, yaitu Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Nah, ini yang dipilih, ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih Umar bin Khattab. Ini diantara sirriyahnya apa? Para ulama menjelaskan Umar bin Khattab itu adalah tokoh yang paling ditakuti saat itu, disegani. Jadi premannya pasar Ukasyah. Jadi di Mekah itu ada pasar terbesar saat itu, namanya pasar Ukasyah. Umar itu kalau bahasa sekarang yang premannya di situ. Jadi tidak ada yang berani ketika ada Umar. Nabi SAW setelah Hamzah itu masuk Islam, kemudian terbersit dalam hatinya, ini kalau Islam yang model Umar, kalau yang Umar ini masuk Islam, pasti Islam akan jadi kuat. Karena kalau Islamnya model Abu Bakar, itu kan orangnya kalem-kalem, untuk tanding itu nggak bisa. Tapi kalau model Umar yang model kasar-kasaran untuk membackup Rasulullah SAW itu bisa menangan. Dan nyatanya alhamdulillah hari Rabu itu Nabi berdoa tadi. Kamisnya kemudian betul-betul Allah berikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Ini doanya Rasulullah SAW begitu mustajab. Jadi Umar masuk Islam itu dalam suasana Islam tadi, Islam yang lagi dalam keadaan tertekan. Nabi Muhammad SAW juga sangat tertekan. Di tahun ke-6 Hijriah masuk Hamzah, disusul dengan masuknya Umar bin Khattab untuk mengucapkan kalimat syahadat. Nah, masuknya Umar bin Khattab ke Islam sebelum beliau mendengar dari lantunan bacaan Al-Quran dari adiknya yaitu Fatimah. Itu sebetulnya beliau Umar bin Khattab sudah pernah beberapa kali mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca langsung oleh Rasulullah SAW. Termasuk ini yang tadi dibaca, bahwa Umar itu pernah dalam suatu malam itu berada di Masjidil Haram di Ka'bah. Ketika membuka kain penutup Ka'bah, itu beliau melihat Nabi SAW sudah berada di sekeliling Ka'bah, sudah ibadah. Kemudian membaca surat Al-Haqqah. Nah, ini diantara yang dibaca oleh Rasulullah dan didengar oleh Umar bin Khattab. Dalam surat Haqqah ayat 40-41 Allah berfirman, gimana? Al-Haqqah surat yang berapa ya? Saya nggak hafal itu. Coba Bon ketemu. Ini 69. 69. Untuk ayatnya 40 sampai 41. Bon kebagi. Sudah. Allah berfirman, ini yang dibaca Rasulullah ketika didengar oleh Umar bin Khattab. Rasulullah membaca, innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun.
wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilum mir rabbil alamin. Ya, sampai 43 itu surat Haqqah yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu, yang kemarin sudah disampaikan, sudah diterangkan, bahwa orang musyrik, orang kafir, orang-orang yang memusuhi Rasulullah itu kan sudah memberikan framing, memberikan tipu daya kalau Quran itu dianggapnya sebagai syair atau syair-syair buatan manusia. Jadi dianggapnya Quran itu buatannya Muhammad, dibuat syair supaya orang kemudian terlena ngikuti apa yang disampaikan oleh Muhammad. Jadi Umar itu sudah pikirannya bahwasanya kalau mendengar Muhammad nanti ya paling dengar-dengar syairannya saja. Maka ketika Nabi Muhammad SAW membaca ayat ini, beliau jadi tercengang. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran laqaulu rasul, adalah firman Allah yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah. Wa ma huwa biqauli syair. Kemudian Quran ini ternyata membantah daripada pemahaman mereka bahwa Quran itu syair. Maka dijawab oleh Allah, wa ma huwa biqauli syair. Tidaklah Al-Quran itu bentuknya syair-syair atau syairan. Maka kemudian Umar ketika mendengarkan ayat ini jadi tergoncang. Yang asalnya beliau percaya bahwa Quran itu adalah syair, ternyata wa ma huwa biqauli syair. Quran ini bukan syair. Qalilan ma tu'minun. Maka sedikit sekali orang yang beriman. Ini jadi malah tambah bergoncang. Karena apa? Faktanya memang saat itu orang yang beriman terhadap Rasulullah dan terhadap Quran masih sedikit. Artinya Quran itu sesuai dengan faktanya. Makanya Umar itu sudah mulai tertarik. Wah, ini luar biasa ya yang dibaca oleh Muhammad. Bahkan kemudian Nabi Muhammad membaca ayat yang berikutnya, wala biqauli kahin. Dan Al-Quran juga bukan kahin, bukan tukang sihir. Kalau tadi syair yang biasa diciptakan oleh para pujangga, oleh para ahli bahasa, Quran ini juga disifati atau mereka menganggap bahwa Quran ini adalah kahin. Kahin itu adalah mantra-mantra sihir. Makanya dulu disampaikan bahwasanya orang Quraisy itu atau orang-orang kafir zaman itu melarang siapapun untuk mendengarkan bacaan Quran. Ketika Quran itu dibacakan oleh Nabi Muhammad atau para sahabat, mereka memerintahkan untuk tutup telinga. Untuk tutup telinga. Karena apa? Mereka menganggap kalau orang itu dengar Quran, maka dia akan tersihir. Karena Quran itu dianggapnya sebagai kahin, sebagai sihir, terhipnotis. Makanya dilarang anak-anak mereka atau siapapun ketika Nabi Muhammad SAW atau sahabat membacakan Quran itu mereka menutup telinga. Dan ini digambarkan di dalam Quran. Mereka menutup telinga dan betul-betul menutup telinga, nggak mau mendengar. Karena siapapun yang mendengar, kata dia, pasti akan terhipnotis, tersihir. Makanya Allah kemudian menjawab daripada keyakinan mereka, wa ma biqauli kahin, bahwa Quran itu bukan mantra-mantra sihir,
bukan sirap, bukan hipnotis, tapi betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian Umar jadi tambah, wah, ini kayaknya kok benar. Apalagi Muhammad ini bukan orang yang suka membodohi. Dari kecil sudah dikenal sebagai Al-Amin, dapat dipercaya. Ucapannya lemah lembut, perangainya baik, kayaknya kok nggak mungkin. Dan apa yang dibawa oleh Muhammad juga kayaknya bukan sihir, bukan hipnotis, bukan syair-syair yang hanya dibuat oleh para pujangga. Qalilan ma tazakkarun, bahkan disindir oleh Allah. Qalilan, sedikit sekali, kata Allah, ma tazakkarun, yang mereka ingin untuk berzikir atau mengambil satu ibrah pelajaran dari Quran. Saat itu memang sedikit. Makanya kemudian dari sini bibit-bibit keimanan itu sudah mulai ada berkecamuk di dalam hati Umar bin Khattab. Tapi juga masih rasa bencinya kepada Nabi Muhammad itu masih sangat kencang. Jadi antara faktanya dia mendengar bahwa ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, bacaan Quran, tapi di sisi lain gemuruh rasa marah dan bencinya kepada Rasulullah juga masih. Sampai kemudian di sini disebutkan bahwa Umar bin Khattab itu mulai hatinya terusik, bibit-bibit keimanannya sudah mulai masuk, tapi masih sifat marah dan dendamnya dan juga bencinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih begitu sangat. Nah, baru ketika beliau Umar bin Khattab itu datang ke rumah adiknya, yang asalnya itu dia sebetulnya mau mencari Rasulullah SAW, mencari Rasulullah, tapi ketemu dengan yang lain mengatakan bahwasanya adikmu wahai Umar itu sudah masuk Islam. Maka Umar ini nggak jadi ke rumahnya Rasulullah, tidak jadi mencari Rasulullah, tapi langsung menuju ke rumah adiknya yang tadi dikatakan ternyata sudah masuk Islam. Dan betul adiknya itu ternyata sedang membaca surat Toha, membaca surat Toha. Dan disinilah kemudian puncak daripada hidayah itu masuk ke dalam hati Umar bin Khattab. Jadi adiknya itu namanya Fatimah. Fatimah bukan anaknya Rasulullah, adiknya Umar bin Khattab. Jadi beliau sedang belajar surat yang baru turun. Jadi waktu itu surat yang baru turun kepada Rasulullah kan biasa diajarkan kepada para sahabat. Nah, termasuk para sahabat itu ketika sudah mendapatkan ayat yang baru dari Rasulullah, diajarkan kepada yang lain. Nah, Fatimah adiknya Umar ini belajar dari sahabat yang lain yang sudah mendapatkan, diajarkan, kemudian dibaca keras. Umar bin Khattab pas waktu itu datang ke rumahnya mendengar bacaan lantunan surat Toha ini. Jadi Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula. Ini ayat yang sampai kepada ayat yang ke-14 itu, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Itu Umar kemudian tambah yakin bahwasanya ini bukan syair dan bukan syair. Betul-betul ini adalah yang membuat bukan sembarangan. Ini pasti yang membuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengucapkan pasti Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kalimat-kalimatnya itu mengandung kepastian.
Kalimat-kalimatnya itu kemudian mengandung hal yang luar biasa. Disampaikan Toha. Toha itu Toha di antara kalau keumuman dari para ulama di dalam menjelaskan itu biasanya wallahu a'lam bishawab. Jadi hanya Allah yang tahu maknanya. Ya, seperti Yasin, seperti Hamim, Alif Lam Mim. Tapi sebagian ulama lagi memberikan penjelasan bahwa Toha itu adalah ismu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Rasulullah. Jadi Toha itu artinya bahwa Muhammad atau Yasin. Jadi Yasin, Toha, Muhammad itu adalah namanya Rasulullah SAW. Makanya di dalam sholawat itu kan Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jadi salatullah salamullah, rahmat dan salam atas Rasulullah. Ala Toha Rasulullah, kepada Toha. Toha itu siapa? Ya Rasulullah. Ala Yasin Habibillah, kepada Yasin. Siapa Yasin? Yasin ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Toha, Yasin, Muhammad itu nama dari namanya Rasul. Makanya ketika kemudian dibaca Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa, tidaklah yang aku turunkan alaika kepada engkau Muhammad Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an, litasqa, tidak untuk menyulitkan. Jadi Quran itu adalah kitab yang Allah turunkan kepada Rasulullah untuk memudahkan kita, menjadi guide, jalan petunjuk hidup kita, bukan malah untuk menyengsarakan. Illa tazkiratan liman yakhsha, bukan untuk menyusahkan, tapi untuk sebagai tazkirah, sebagai pengingat, sebagai pelajaran. Liman yakhsha, bagi orang yang punya rasa khasyah, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kemudian Umar bin Khattab gemetar hatinya, betul-betul takut. Takut kemudian untuk membohongi atau tidak percaya kepada Quran. Takut kalau dia kemudian tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau Umar bin Khattab meyakini dalam hati ini ternyata benar-benar firman Allah, kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula, yang diturunkan oleh zat itu yang menciptakan bumi, menciptakan langit, yang punya sifat Ar-Rahman, yang kasih sayangnya tidak terbatas. Ini Allah mensifati dirinya, yang menurunkan Al-Quran itu adalah zat yang menciptakan bumi, zat yang menciptakan langit. Jadi akhirnya kemudian betul-betul sahabat Umar itu setelah mendengar tadi dan yakin betul, akhirnya Umar bin Khattab, ini dalam terusan keterangannya, mendatangi majelisnya Rasulullah SAW di Darul Arqam. Jadi majelisnya Rasulullah, Nabi itu ketika mendakwahkan ayat-ayat Quran, mengajak para sahabat itu biasanya di satu rumah. Rumahnya milik Arqam, makanya disebut sebagai Darul Arqam, rumahnya Pak Arqam. Disitulah Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi awalnya. Nabi dakwah selama 6 tahun sembunyi-sembunyi, ya di Darul Arqam itu. Makanya kemudian Umar itu
langsung jujuk ke situ. Langsung datang ke Darul Arqam karena tahu kalau Muhammad itu pasti berada di Darul Arqam. Datanglah ke Darul Arqam. Di situ ada Nabi Muhammad, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Hamzah berkumpul di situ. Umar datang semuanya gentar. Semuanya gentar karena apa? Umar datang ini pasti bawa bencana ini. Nah, Umar datang itu pasti membawa keributan, membawa bencana. Tapi kemudian Nabi SAW menenangkan para sahabat. Sahabat tenang, Abu Bakar tenang, semuanya tenang. Biar Allah yang menggerakkan hati, kata Rasulullah SAW. Ternyata betul bahwa datangnya Umar itu tidak membawa bencana, tidak membuat onar, tapi justru beliau datang untuk membaca syahadat, mempersaksikan diri bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka semuanya kemudian bertakbir dan girang. Senangnya luar biasa. Ada sahabat, ada orang yang sangat ditakuti, disegani masuk Islam. Mereka semuanya yang asalnya ketakutan jadi senangnya luar biasa. Asalnya takut benar. Karena kalau Umar datang kemudian pasti ini membuat heboh, membuat onar, bahkan bisa membunuh semua yang ada di situ. Tapi ternyata Allah membuat skenario yang lain. Alhamdulillah Umar bin Khattab malah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya karena doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad ingin Islam itu tersebar. Karena kalau Islam itu hanya diikuti oleh orang-orang yang lemah lembut, santun, ini nggak bisa nyebar cepat. Tapi kalau model-model preman, model-model Umar bin Khattab ini luar biasa. Dan bahkan setelah Umar bin Khattab itu masuk Islam, maka turun ayat yang kemarin sudah kita bahas, yang memerintahkan Nabi SAW untuk berdakwah secara terang. Karena apa? Sudah ada backupnya. Jadi ada bodyguardnya, kemana-mana sudah nggak takut lagi. Bahkan orang kafir sekarang yang justru ketakutan karena Umar sudah masuk Islam. Nah ini, jadi kita kadang-kadang terhadap orang-orang yang mungkin di jalanan, preman-preman itu ya sebetulnya dibutuhkan dalam dakwah. Gitu. Kalau orang baik saja itu ya kebaikannya kurang menyebar. Makanya barokahnya dulu ada peperangan antara sahabat Ali Muawiyah, kemudian sahabat itu akhirnya menyebar kemana-mana sampai ke negeri kita, ke Nusantara itu ya. Di antara barokahnya barokah tadi orang yang saling berperang kemudian nyebar semuanya. Nah, nyebar karena nyebarnya orang baik ya menjadi lahan dakwah. Nah, termasuk Umar. Umar masuk Islam menjadi barokahnya Islam. Maka kita terhadap orang-orang yang tadi misalnya ada preman-preman. Kalau kita didekati mereka, kita malah mereka ikut dengan tadi luar biasa. Seperti Umar bisa menjadi ujung tombak dakwahnya Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan untuk